Jadi untuk single mom, don't worry. Yang penting kamu tahu siapa dirimu, lalu rajin-rajin rilis ya. Seharusnya hak hidup semua orang bahagia dan berkelimpahan, tapi kan belum terjadi itu. Artinya masih ada lapisan-lapisan emosi yang nutupin kan. Cara kamu mencintai diri kamu sendiri adalah izinkan satu-satu ini yang melapisinya terurai. Itulah cara kamu mencintai diri sendiri, cara kamu menolong diri sendiri. Tidak ada yang bisa menolong kamu kecuali kamu sendiri. Kamu menanamnya dulu atau izinkan kamu melepaskannya dulu, lalu izinkan dia receive ke kamu, kamu terima itu. Ini korelasi terkait dengan materi balik ke AR nih Teh. Ya. Cara bentuk mencintai diri kita bisa rilis loh ya. Iya. Rilis tuh bentuk kita mencintai diri kita sendiri. Absolutely kan, yes. Jadi cara mencintai diri sendiri itu adalah kamu pahami diri. Bahwa kesejatian kamu, naturalnya kamu, diri kamu nih di base latar belakang ini adalah bahagia dan berkelimpahan. Seharusnya hak hidup semua orang bahagia dan berkelimpahan, tapi kan belum terjadi itu. Artinya masih ada lapisan-lapisan emosi yang nutupin kan. Cara kamu mencintai diri kamu sendiri adalah izinkan satu-satu ini yang melapisinya terurai. Itulah cara kamu mencintai diri sendiri, cara kamu menolong diri sendiri. Tidak ada yang bisa menolong kamu kecuali kamu sendiri. Nah itu teman-teman, tahu mengenal diri kita sendiri dan apa step pertama itu, betul. Kenal dulu diri kamu, lalu izinkan kamu tahu juga cara kerja semestanya. Lalu setelah itu kamu praktekin di sadar nafas syukur, lalu di menerima dan melepas atau rilis. Kamu dengan dirimu sendiri. Masih nggak, aduh aku menyesal, aku bersalah, itu rilis. Lalu yang kedua, gimana hubungan kamu sama ring satu kamu? Kamu udah berdamai belum sama ibu? Kamu udah berdamai hati belum sama bapak? Sama kakak-kakakmu, sama adik-adikmu, sama pasanganmu, suamimu, istrimu, anakmu, itu baru di ring satu. Lalu bagaimana harmonisnya kamu sama ring 2? Ring 3, nah itu cuma ada di kelas. Waduh. Iya kan? Nah itu beresin dulu ketika aliran energi ini udah nggak ada hambatan, nggak ada kesel sama ini, nggak ada mangkel sama itu. Di situ rezeki masuk. Karena uang itu atau jodoh itu sama, Vi. Uang sama jodoh itu sama. Dia bahan dasarnya adalah energi cinta, energi keindahan, energi kebahagiaan. Dia nggak bisa masuk, Vi, ke hati orang-orang yang penuh tadi ya. Penuh sama lapisan emosi. Masuk sih bisa masuk, tapi capek gitu, ngejalaninnya capek, ujung-ujungnya capek gitu. Teteh pernah ngomong, begitu tahu tentang sejatinya kita kan ada, ingat ya Vi, sejatinya kita nih cara bentuk mencintai diri, mengenal dan haknya kita nih Teh, hak kita, sejatinya kita berpulang pada sejati kita tuh kan satu, kita punya hak keberlimpahan. Yes. Punya hak ketenangan, damai, betul, bahagia. Ya. Di luar itu rilis ya Teh ya? Yes, di luar itu lirik. Pokoknya ingat aja gini. Izinkan ya teman-teman semua terbuka pada sebuah kemungkinan, yaitu kamu punya hak hidup. Jadi Allah itu memberikan bahwa hak hidup semua orang itu adalah bahagia dan berkelimpahan. Kenapa? Karena itu sejatinya kamu. Itulah dirimu. Kebahagiaan, bahagia berkelimpahan. Nah, di luar judul bahagia, berkelimpahan, tenang, damai, gembira, di luar judul yang 5 ini nih. Damai, tenang, bahagia, gembira, kelimpahan, di luar ini rilis. Iya. Di luar ini duduk untuk sambut dan terima. Izinkan kamu merasakan 5 menit. Lalu izinkan alirkan, izinkan lepaskan.
Tapi sadari juga di luar sifat-sifat itu sifat-sifat lainnya tentang sedih, takut, bingung. Jangan lupa, sadari bahwa itu juga cinta. Jangan dianaktirikan. Oke, jangan dibedakan. Karena kebahagiaan dan kesedihan ini kan satu energi yang sama. Cuma beda bentuk. Ketika kita memberikan makna bahwa sedih ini juga cinta, dia akan terasa ringan untuk mengalir terurai ke energi yang tanpa batas. Nah, itu untuk teman-teman cara mencintai diri kita, mengembalikan hak kita ya Teh ya. DNA kita seperti apa dengan cara rilis. Nah, buat teman-teman nih Teh, ada juga yang gimana kalau sudah punya pasangan, supaya sama-sama nih apa sih yang harus dilakukan, punya frekuensi yang tinggi, rasa keberlimpahan itu kan kalau udah berpartner kan jadi satu ya Teh ya. Betul. Gak bisa jalan sendiri. Satu jiwa dalam dua tubuh. Ya, lebih powerful. Kasih dong tipsnya Teh supaya ini nular. Gimana seorang suami yang melatih dirinya sudah banyak ini untuk bisa memfrekuensikan pasangannya. Ataupun sebaliknya seorang istri yang berupaya udah melakukan effort untuk kepada kesadarannya dan ini bisa selaras dengan suaminya. Ya. Gitu. Jadi gini, pahami bahwa semua realita yang terjadi di dalam kehidupanmu itu adalah pantulan dari dirimu sendiri. Oke? Ketika pasanganmu masih belum selaras sama kamu, artinya daleman kamu kan masih memantulkan realita suami yang dalam sifat seperti itu. Karena kan pantulan ini realita luar. So yang perlu kita lakukan apa? Kitanya rajin-rajin rilis dulu. Iya. Kan sadar lagi ya. Pantulan. Kalau di sini udah rapi, data di laptopnya rapi, kira-kira pantulannya rapi nggak Nat? Rapi, selaras kan Pasti ya. rapi sayang. Jadi kalau masih ada rasa pasangan kita tidak sama dengan kita, duduk. Duduk untuk menyadari, menerima, menyambut, terima apa adanya, rasakan penuh. Alirkan, lepaskan bahwa itu juga cinta. Duduk sama rasa. Jadi nggak lagi ada satu momen di mana kita wah berarti kamu harus berubah, nggak mau tahu pokoknya kamu harus berubah. Capek energinya. Boleh aja ngomong kayak gitu, tapi rilis dulu kamunya. Karena kalau kamu lakukan itu terus tanpa kamu rilis, percuma. Karena realita di luar kan cuma pantulan di dalam. Ada emosi, takut, bingung, cemas, pantulan di dalam. Kalau di dalam yang nggak diberesin, berharap berubah gitu. Kira-kira bisa nggak? Enggak. Sayang. Dengan cara yang lama, jangan ngarep ya untuk merubah Betul, peristiwa. kamu nggak gerak untuk rubah habit, terus berharap hasilnya berubah. Gimana ceritanya? Selamat looping aja ya Teh. Selamat looping sayang. Masya Allah. Itulah itu teman-teman ya cara mencintai diri kita sendiri. Terus buat teman-teman yang sudah punya partner selaras dengan suami ataupun selaras dengan istri, cintailah hubungan ini dengan melihat apa yang masih ditampilkan oleh pasangan. Itulah refleks diri kita Ya, yang betul. kembali ke diri kita ya. Iya, ada tipsnya Vi. Itu Teh. Aku kadang untuk ngecek ini daleman lagi gimana nih, ini daleman warnanya lagi apa nih, ini gimana nih gambaran dalam. Aku cukup ngecek bagaimana anak-anakku berkomunikasi sama aku, gimana mbak-mbak aku berkomunikasi sama aku, gimana partner kerjaku berkomunikasi sama aku, gimana teman-temanku memperlakukan aku, gimana orang deketku, orang spesialku, orang yang aku sayang memperlakukan aku. Itu konfirmasi gambaran dalamanmu. Udah beres apa belum ya Teh ya? Ya. Dan itu yang Teteh sampaikan, apapun yang ada di depan kita ternyata mengundang rasa tidak nyaman, itu yang harus diberesin. Hei Fiona, ini loh aku yang hadir nih tuh gambaran daleman gitu. Itu tips bahwa untuk mengkonfirmasi dalam kondisi apa kita ya. Aduh Teteh. Begitupun kita bakal jadi tahu daleman seseorang. Oke. Dari apa? Dari kita terhadap dia? Bukan. Ketika dia datang ke kita komunikasi, anggaplah bertamu gitu ya, ada teman lama bertamu, kita udah tahu gambaran daleman dia dari apa?
dari 15 menit dia bercerita ke kita. Ini penuh keluhan. Oh iya. Langsung tahu tuh, oh gambaran dalamnya itu sesuai gambaran ucapan dia. 15 Misalnya menit nih temen datang, tiba-tiba, Feby tahu nggak? Ya aku kesel dia sama suamiku, Feb. Dia tuh bikin aku marah. Oh berarti masih ada lapisan marah kesimpan. Feby tahu nggak? Temen aku itu ya, Feb ya. Itu tuh dia fitnah aku, Feb. Gini-gini. 15 menit ceritanya keluhan semua. Itu menggambarkan dirinya. Itu ya ternyata ya. Begitupun ketika ada temen datang tiba-tiba ngasih sesuatu, ini buat kamu, lovely, berarti oh dalemannya berarti love. Penuh cintanya ya Teh. Iya benar itu. Ketangkep nggak? Tangkep banget Kak. Ternyata kita bisa bisa mengkonfirmasi kita dalam kondisi apa, dan bahkan kita bisa mengetahui orang yang ada di hadapan kita. Aku selalu gitu, ketika ada sesuatu yang gak nyaman, wah ya Allah makasih ya. Maksudnya makasih ya dia hadir, aku jadi tahu nih. Masih ada yang nyelip nih yang harus aku rilis gitu. Aku selalu gitu sih, mau ketemu siapapun aku lihat ukurannya rasa aku. Ini ada yang gak nyaman, ya udah aku diem untuk aku izinkan, sambut, terima. Aku duduk dulu, rasakan penuh 15 menit. 5-10-15 menit lah, diem. Kalau udah tipis-tipis di 5 menit ya udah, lalu alirkan, lepaskan. Cara lepasinnya gimana Teh? Segampang nafas aja deh. Caranya gimana? Nah, tarik nafas masuk. Tarik nafas masuk, gambarkan kamu menerima semua realita pada saat nafas keluar. Tapi sadari dulu ya untuk menerima itu 5 menit. Rasakan 5 menit rasa yang gak nyaman atau apapun. Setelah agak ringan baru lepaskan. Urutin nih Teh, ini dari awal rilisnya ya. Karena ini kan kita tahu ya bahwa bentuk kita mencintai diri kita tahu dulu kita dalam kondisi apa, dan mengenal dulu sejatinya kita, apa yang kita butuhkan, dan kita sangat menyadari apa sekarang ini kita dalam posisi apa. Dan rilis itu menjadi salah satu tools lifestyle ya, untuk kita mencintai diri kita sendiri. Betul. Ayo Teh, rilis itu kayak gimana ini cara mencintai? Ada loh temen yang masih menanyakan itu, gimana sih rilis untuk diri kita sendiri? Simple. Kamu duduk diem, rasain rasa apa yang kamu rasakan. Ada rasa nggak nyaman apa? Nah di titik ada rasa nggak nyaman itu muncul, kamu duduk sama rasa itu. Cuma 3 kalimatnya. 1, sadari. Jadi pada saat diem, kok aku ada kesel ya sama suami misal, atau kok aku ada kesel ya sama rekan kerja. Kesel judulnya. Izinkan rasa kesel itu kamu sadari. Oh ada rasa kesel. Duduk sama rasa itu. Lalu rasa kesel itu izinkan dia naik ke permukaan. Dari bawah sadar kamu izinkan naik. Kesel atau sedih misalnya. Ketika dia udah naik ke permukaan, kamu cek lagi dulu waktu kecil pernah nggak ya pertama kali ngerasain kesel kayak gini? Ketika berhubungan sama bapak, ibu atau siapa gitu, pernah nggak? Kalau ketemu, angkat naik ke permukaan. Kalau nggak ketemu ya udah nggak apa-apa, sama rasa yang sekarang aja. Jadi ketika rasanya naik ke permukaan, satu kan sadari ada kesal gitu ya. Naik ke permukaan, setelah itu izinkan kamu sambut dan terima rasa ini. Bahwa ini juga cinta. Duduk aja sama rasa itu. Kamu mau nangis, biarin aja dia ngalir nangis. Mau sedih, biarin ngalir sedih. 5. Setelah itu pertanyaannya, ini mau dipegangin terus atau gimana nih? Nggak kapok. Mau dilupingin atau gimana nih? Iya. Sebuah keputusan gitu. Aku izinkan alirkan, aku izinkan lepaskan. Izinkan dialirkan aja. Kayak yang tanpa batas. Kamu menerima itu, izinkan alirkan. Nah ketika dia mengalir, terurai, mulai lega. Nah ketika melepaskan, bisa pakai cara napas yang tadi ya. Lalu lepaskan, atau bisa ada benda apapun di depan muka kamu, entah misalnya ini ya, pegang entah tisu, entah pulpen, pensil, tisu, apa aja deh yang ada di depan kamu, pegang. Simbol melepaskan adalah lepas. Nggak susah kan? Iya. Nggak perlu ngebayangin apa, kalau yang nggak bisa ngebayangin ya, nggak usah. Apapun yang di depan kamu pegang aja, ada sendal jepit, sendal jepit. Memang bener Teh, banyak yang susah. Lepas, cuma simbolik dong. Simbolis ya. Iya benar Teh. Jadi ini juga
dicapai oleh teman-teman. Kalau Merilis susah ya. susah memvisualisasikan, aku nggak bisa Mbak Vi gitu. Ya sudah, atau aku nggak bisa merecall peristiwa apa gitu, tapi rasaku nggak nyaman ini. Tapi kita duduk saja langsung dengan rasa Duduk itu ya sama Teh. rasa itu. Betul. Sesederhana Pakai cara itu kayak ya. gitu. Terus ini mau dipegangin terus atau gimana? Mau dialirkan, izinkan alirkan. Nah kalau mau pakai momentum ya itu plak yang kayak gini tadi. Mau tisu atau apapun gitu ya. Bayangin dilepas gitu dong. Atau megang balon udara kan biasanya sudah ada benang kau pegang lalu lepaskan. Pada saat dilepaskan tangan kamu membuka, dia naik ke atas. Atau kalau susah gini Vi, ajarin teman-temannya tuh gini. Kalau susah, simbol dari menggenggam itu kan gini ya, gini kan, pegangin kan. Nah ketika ini dipegangin terus, lalu izinkan dialirkan, izinkan larut terurai ke yang tanpa batas, izinkan lepaskan. Tangan kamu gini. Oke, dengan gerakan itu ngebantu. Iya, dari gini. Yuk sama-sama yuk praktekin gitu ke teman-teman. Lalu izinkan alirkan, izinkan larutkan, izinkan dia mengalir ke energi cinta tanpa batas, lepaskan. Yang ngebantu loh Teh. Lepasin. Bisa begini, bisa pada saat ini. Izinkan terurai, izinkan lepaskan. Tangan buka. Iya. Coba deh teman-teman praktekin deh nih. Coba genggam tangannya dulu nih teman-teman. Ayo tangan dari genggam, lalu lepasin. Nyes nggak teman-teman? Iya. Itu ada nyesnya kok. Ada nyesnya Teh. Bayangin lalu lepasin. Lepasin. Bisa begini, lalu gini, gini, lalu gini, atau gini, lalu gini. Oke. Simpel kan? Nah, itu ya teman-teman yang susah untuk visualisasi, membayangkan atau mencari-cari peristiwa. Pakai tangan kamu juga bisa. Tapi paling enggak kamu sadari apa sih yang sedang kamu rasakan, jujur terhadap rasa saatmu ini gitu. Tampil apa adanya, hadirkan apa adanya. Sehingga tanpa harus memvisualisasikan, tadi Teteh udah kasih tips. Ini sesimpel itu ya Teh. Betul banget. Sangat sederhana dan simpel. Kalau susah nggak usah dikerjain. Karena pasti terpaksa. Enggak. Jadi kerjakan pada saat hatimu terbuka, hatimu enjoy. Kalau terpaksa nggak usah. Nah, kalau caranya susah nggak usah dikerjain menurut. Iya benar. Yang gampang-gampang jadi yang bisa napas, yang bisa buka tutup. Iya. Yang bisa gini kan gampang. Jangan pakai mikir lah ya Teh ya. Gini aja udah. Iya benar Teh. Nah ini Teh, teman-teman bilang aku sering liris, tapi kok ada hatiku masih sakit ya gitu. Ya, belum. Nah itu cobain deh teman-teman. Belum dilepas gitu. Nah itu cara mencintai diri kita loh sayang. Iya kan. Betul. Nah pada saat kita sudah, apa sih indikatornya kita sudah penuh dengan cinta untuk kita siap bagikan kepada yang lain? Karena ini ada yang bertanya. Iya. Cara saja plong. Itu. Hatinya plong, lepas, bebas, plong. Ketika udah plong, ada mulai rasa bahagia muncul, tenang muncul, mulai tuh rasa-rasa nyaman itu muncul. Itu tanda-tandanya. Tapi jangan lupa, realitanya kehidupan ini ada bahagia, ada sedih, ada bahagia, itu biasa. Itu satu paket kehidupan, nggak usah, itu sedihnya datang lagi. Iya kan, kalau siang malamnya datang lagi. Bener nggak? Iya. Bisa nggak siang terus? Nggak bisa atur. Jadi santai aja, kalau siang malamnya juga datang lagi. Entah kalau malam ya siangnya datang lagi. Ya nggak apa-apa juga kan, kalaupun misalnya ke-trigger lagi, it's no problem, trigger itu juga cinta. Iya, artinya kita kasih makna yang asik aja gitu sama semua apa yang hadir dalam hidup. Anggap aja itu alarm ya Teh buat kita. Iya, aku harus tilik lagi nih hatiku, dalemanku. Kalau mau seru-seruan, besok tuh hari Senin kayaknya ada Quantum Jam deh. Ada Zoom Quantum Jam. Senin nih besok. Oh besok, oke. Ya, itu ada Zoom Quantum Jam. Kalau teman-teman mau coba cara rilis barengan, boleh nanti WhatsApp ke admin yang ngajar Rosso. Minggu depannya tanggal 13 itu ada Quantum Love.
Tapi kalau teman-teman pengen ngerasain sensasi luar biasanya, tanggal 20 Desember 2005 itu. Ingetin lagi teh kapan itu teh? Iya, itu ada acara Abandon Revolution, reuninya Abandon Revolution. Yang ketiga ya Yang teh. ketiga, dan sekaligus dia 1 tahunnya. Oh, kita Abandon selebrasi. Revolution kita anniversary setahun, dan kita akan ketemu bareng itu di Bali, di Aston Hotel Denpasar, dan ini terbuka buat umum. Teman-teman yang di Bali yang mungkin saat ini hadir di live TikTok saat ini, teman-teman di Bali kan deket tuh, yuk kita ketemu yuk, biar bisa ngerasain alumninya seperti apa sih, vibe-nya, serunya, asiknya. Dan nggak hanya kita bisa ketemu di live, tapi kalau teman-teman ada yang di Hong Kong, ada yang di Taiwan, ada yang di Singapura, Malaysia, Australia, Amerika, dan aku nggak bisa pulang misalnya, nggak bisa datang ke Indonesia, nggak apa-apa. Ini dilakukan live, acaranya juga dilakukan live, disiarkan di Zoom. Jadi teman-teman bisa nanti menghubungi admin Ngadi Rosso aja untuk minta linknya. Saat live itu seperti apa, tetap bisa menghadiri di negara masing-masing. Kita akan melakukan semua rancangan perjalanan acaranya itu bareng-bareng. Kita di Bali, teman-teman yang di luar kota yang mungkin belum bisa datang ke Indonesia itu juga bisa menyaksikan live. Saat itu bisa menyaksikan bareng-bareng. Nah, jadi nggak usah khawatir ketinggalan. Spill aja nih teh. Yes. Fiona nih kan udah 2 kali ikut reunian. Masya Allah teh. Buat teman-teman ya yang nggak bisa didapat itu vibe-nya, sayang, vibe-nya dan rangkaiannya lengkap. Dan yang hebatnya lagi, yang kita bersyukur banget, pintunya tuh tidak terbuka untuk alumni, yang non alumni bisa masuk. Yeah. Kerasa itu langsung disajikan dan paket kita sambut lengkap. Semua gitu. Ya itu teh. Dan udah kalau sampai di sana bawaannya berpelukan ya teh. Teletabis. Bawaannya tuh pengen merasakan cita aja vibe-nya. Iya. Dan rangkaiannya juga luar biasa sih, kalau aku lihat yang di Bali ini dirancang luar biasa. Jadi ada nanti rilis bersama sekitar 500 orang 500 langsung ya, offline, dan bergabung juga yang online juga kan, bisa ratusan orang juga di situ. Jadi sekitar mungkin 600 sampai 700 orang tuh nanti kita bakal bareng-bareng. Kebayang kerinduan yang bersatu menjadi satu energi yang sama, rasa rindu, rasa ingin kembali ke fitrah, rasa pengen melepaskan beban emosi, kepahitan yang pada akhirnya kita berjamaah sebanyak itu bersama duduk dan melepaskan itu tuh, it's so amazing dan momentum yang jarang banget. Nggak hanya rilis bersama, di tengah-tengah setelah rilis itu juga ada quantum jam bersama, ada juga 1 jam bersama Hendra dan Feby, ada sesuatu yang mungkin akan kita cerita lebih dalam gitu. Jadi kita akan ada berdua ngobrol karena anniversary nih sangkutannya ya. Teman-teman bisa tanya dan lain-lain. Tapi ada keistimewaan lainnya, ada guru kita, ayah kita, orang tua kita, Dr. Wayan Mustika, yang akan melengkapi cerita perjalanan jiwa. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Aduh, itu makin luber loh teteh. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu ke sejati kamu, dalam kebahagiaan, ketenangan, dan kelimpahan. Ini panggilan pulang sayang. Ya Allah, emang lengkap loh teman-teman kemarin di Jogja. Bener. Jadi kalau kita di sana itu ya memang ada tawa dan tangis, tapi tangisnya itu tangis yang haru, tangis kita ngumpul lagi. Dan satu hal ya, Fiona kasih. Segera booking, benar karena itu deket-deket Natal lah ya, Mas Hendra ya. Terus pesawatnya juga kalau di luar kota booking, hotelnya. Sudah 150 seat. Aduh, ini dapat row keberapa nih? Mas Hendra katanya ada loh pesertanya yang row 1 ini.
Iya, artinya ya memang satu loh, begitu pulang desa nah getarannya terasa, bawa terus berhari-hari. Nah itu kalau udah getarannya itu sending love siap deh ya, kita kirimkan, kita berikan. Dan kemarin rangkaiannya lengkap teh, benar-benar lengkap. Jadi semakin reunian pertama sajiannya, dan ini kapasitas selalu ditambahkan lagi. Ini sudah sampai ke 500, kemarin kita kapasitas 400 ya. Ditambah lagi. Oh harus sering cari ballroom, referensi ballroom lebih besar ini Mas Vendra. Karena ya itu icip-icip buat teman-teman yang non alumni. Karena kan tentunya sahabat ngaji Rasul, sahabat yang selalu menonton sajian ini di YouTube, inginkan feel-nya dirasa, yuk ke sana. Nah nanti baru deh lanjutannya seperti apa, biar ngerasain gimana teman-teman alumni itu merasakan getarannya. Kita bisa nular ya teh ya, nular. Jadi tiba-tiba telepatis, Masya Allah Teteh, itu bentuk cinta untuk diri kita sendiri. Itu bentuk cinta kita mencintai diri kita. Tolong diri dong untuk kembali ke DNA aslimu, bahagia dan berkelimpahan. Tolong dirimu sendiri untuk kembali merasakan dan mengalami ketenangan, kebahagiaan dan kelimpahan, karena itulah kamu dan hak hidup kamu untuk mengalami itu semua. Bantu dirimu sendiri untuk mengambil keputusan bahwa hidupku terbuka untuk aku menerima segala kemungkinan atas kebahagiaan dan kelimpahan yang hadir dalam hidupku. Bantu dirimu sendiri. Gak ada yang bisa bantu kamu selain keputusan kamu untuk menolong dirimu sendiri. Iya, dibutuhkan sebuah keputusan teh ya. Karena tapi tenang aja, alumni ini kompak. Oh iya, benar ya teh ya. Masya Allah, tuh hangat banget deh pokoknya. Pengen pelukan anget, yuk. Dan alumni itu kan memang ada rilis seminggu 3 kali ya. Ada Senin, Rabu dan Jumat gitu. Jadi nggak merasa kesepian deh kayaknya. Kalau di Bandan Revolution pasti selalu ada sapa, selalu ada testimoni, selalu bareng-bareng bercerita, bareng-bareng rilis, selalu ada sentuhan lah ini. Masya Allah, benar-benar. Ya ampun, tuh ada wadah di mana untuk tetap kita mengalir bersama-sama, secara bersama-sama terus ya teh ya, saling mengingatkan, bergandengan tangan, aduh menggenggam hatinya, terus kita terasa aduh aku dimengerti banget, itu terasa loh say, gitu ya. Masya Allah Teteh, aduh Teteh, yuk kita mau check up nih benar. Iya loh, kita sempetin nyapa dan memberikan materi, mudah-mudahan kembali kepada cintai diri kita dengan cara mengenal diri kita sejatinya kita, terus apa yang harus dilakukan untuk menyadari dan memutuskan berubah. Iya, karena kelas yang paling dekat itu batch 19. Iya, batch 19 tanggal 23 Oktober 2025. Jadi untuk teman-teman yang penasaran, pengen tahu dan pengen join kelasnya seperti apa, itu ada kesempatan di sana. Jadi di bulan ini tuh ada 3 kelas. Senin sekarang itu adalah kelas kuantum jam, khusus buat kuantum jamin uang. Jadi kalau teman-teman pengen masuk yang batch 19, tapi aku pengen ngerasain dulu nih kuantum jam biar uangnya tuh bisa ada dulu, bisa coba di hari Senin. Lalu ada Quantum Love itu di tanggal 13 di Senin depannya itu. Itu buat teman-teman yang pengen goals jodoh. Lalu di tanggal 23 itu adalah batch 19. Begitu sih. Aduh Teteh, lengkap informasi, lengkap bekal kita hari ini untuk kita melangkah. Masya Allah, terima kasih Teteh, dengan kemurahan hati Teteh menyempatkan di siang hari ini menyapa kita semua. Yuk kita check out. Makasih teman-teman. Salam hangat, salam penuh cinta. I love you. Mas Hendra.